Selamat datang di channel Mirella Fonda. Nah, di hari ini kita akan belajar mengenai materi awal dari stoichiometry. Nah, sebelum kita masuk di materi inti stoichiometry, ada beberapa hal yang harus kita pelajari di depan, yaitu mengenai pendahuluan, yaitu hukum-hukum mendasar yang ada di dalam reaksi kimia. Nah, hukum yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa yang ditemukan atau diinvented oleh Lavoisier. Nah, di situ dia menyatakan bahwa di dalam suatu reaksi, massa saat sebelum dan sesudah adalah sama. Artinya massa dari si reaksi, totalnya itu harus sama dengan total dari produk yang terbentuk. Dan tidak melihat, dimana hanya melihat jumlah massa. Massa itu kan berupa besaran ya. Jadi tidak ada istilah lain seperti apa? Kalau kita belajar stoichiometry itu kan ada istilah kesetaraan reaksi atau tidak. Nah, di sini untuk hukum Lavoisier itu dia hanya melihat massa ya. Hanya massa yang dilihat. Massa saja. Jadi tidak melihat koefisien. Jadi jangan bingung ketika nanti tiba-tiba misalnya ada yang berbicara seperti ini, misalnya H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan H2O. Ya, ini reaksinya seperti ini. Tapi kan jumlah H di kanan dengan H yang di kiri kan sama, tapi jumlah O yang di kiri tidak sama dengan O yang di kanan, karena di kiri kan 2, yang di kanan 1, gitu ya. Jadi kita tidak usah bingung. Jadi berapapun koefisiennya, kita hanya melihat massanya saja. Massa, karena kita hanya melihat satu besaran untuk hukum Lavoisier itu, yaitu massa. Jadi misalnya kita ngambil contoh ini aja dulu deh. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Jadi gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen itu menghasilkan air ya. Kita setarakan dulu ya. Berarti ini jadinya 2, berarti sini 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Ini untuk reaksi yang setara. Nah, kita masuk ke nilai dari massanya. Di situ misalnya kita ambil contoh. Misalnya saya pakai 10 gram H2, kemudian ada 80 gram O2. Berarti sesuai hukum kekekalan massa dari H2O yang terbentuk itu harus 90, karena 10 ditambah 80 menjadi 90 kan ya. Oke, berarti bisa. Di sini kita juga melihat perbandingan bahwa massa dari H2 itu 1 berbanding 8. Bisa ya? Jadi ini melihat jumlah massa dan juga melihat perbandingan massanya. Jadi kita cuma melihat massa dulu ya. Jadi kita tidak usah pikir bahwa Kak nanti kira-kira ininya dibagi 2 atau gimana. Tidak usah berpikir itu. Kita hanya berpikir bahwa H2 yang ada di dalam wadah tersebut jumlahnya 10 gram dan O2 yang berada di dalam wadah tersebut adalah 80 gram misalnya. Jadi total H2O yang terbentuk atau air yang terbentuk dari reaksi ini adalah 90. Seperti itu. Dan perbandingannya adalah 1 berbanding 8. Nah, ternyata perbandingan 1 berbanding 8 itu bukan tergantung dari contoh yang sebelumnya. Misalnya 10 gram dan 80 gram totalnya 90. Tapi dari AR dari si masing-masing penyusun. Nah, kalau kita lihat ARH itu kan 1 gram per mol ya. Kalau ARO itu kan 8 ya gram per mol. Berarti saya pikirnya 1 banding 8. Nah, kalau tanya, itu kan bukan H dan O saja, tapi H2 dan O2 kan sama saja. Kalau MrH2 itu kan 2 gram per mol. 2 gram per mol. Kalau MrO2 kan 16 gram per mol. Berarti kan perbandingannya sama saja. Ini kalau ini kan 1 banding 8, ini 2
dibanding 16 diperkecil 1 kan banding 8 juga ya. Berarti ini perbandingan tetap. Jadi bukan dari contoh yang misalnya saya ambil contoh misalnya ini 10 gram, ini 80 gram, tidak. Itu contoh. Tapi nilai 1 berbanding 8 itu ternyata juga berlaku dari nilai massa molekul relatif si atom hidrogen dan massa molekul relatif atom oksigen. Seperti itu ya. Jadi ketika di dalam bentuk atom perbandingannya segini, dalam bentuk molekul untuk reaksi ini perbandingannya tetap sama 1 berbanding 8. Oke, misalnya kita ngambil contoh untuk reaksi yang tadi juga. Misalnya misalnya untuk reaksi ini, reaksi yang sebelumnya tadi dijelaskan untuk H2 ditambahkan dengan O2, itu gimana kalau misalnya jumlah masanya itu tidak tepat 1 banding 8 ya. Jadi kayak misalnya kita ambil contoh, misalnya si H2 itu ada 20, terus 20 gram terus ini 40 gram. Kan tadi kan kita bilang harus 1 banding 8 kalau dari airnya. Atau dari contoh sebelumnya 1 banding 8 dari 10 gram dan 80 gram. Di sini hanya cuma 20 gram dan 40 gram. Kira-kira untuk setiap 20 gram kita perlu sekitar 160 ya. Kalau misalnya kita ngambil yang paling kecil, nilai paling kecil misalnya ya kayak H2 itu kan 20 gram. Berarti O2 yang diperlukan itu harus 20 dikali 8 karena kan tadi kan 1 banding 8, harusnya itu 160 gram. Tapi kan yang tersedia cuma 40 gram, berarti kita harus menggunakan yang maksimal punya dari si O2. Kita tidak bisa ngambil standar minimal dari reaksi. Ya, karena kan yang tersedia hanya cuma 40 gram, berarti kita tidak bisa memaksakan lebih dari 40 gram. Jadi harus kita gunakan adalah maksimal dari si pengali terbesar, artinya pembanding terbesar. Misalkan 1 banding 8, berarti kita harus lihat yang punya si 8 karena kan 1 bisa mengikuti dari 8. Nanti maksimalnya kan kalau misalnya kita punyanya cuman batasnya di bawah 8 gitu, kita memaksakan di atas itu kan tidak mungkin. Jadi sebaiknya kita menggunakan pembanding yang terbesar supaya yang minimalnya itu bisa mengikuti seperti itu. Jadi bagaimana solusinya itu kita kan 1/8 ya, 1/8 berarti dari 40 gram yang ada dari O2 berarti si massa H2 yang mungkin itu 1 berbanding 8 dikali 40, jadi dapatnya itu 5 gram. Jadi dari 20 gram kita bisa pakai 5 untuk bereaksi dengan 40 gram yang tersebut. Jadi saya kan ada 15 gram H2 yang tidak terpakai. Jadi dari 20 gram itu kita ambil 5 saja supaya 5 ditambah 40 menghasilkan 45 H2O seperti itu. Oke, contoh lain yang masih bisa kita cari selain perbandingan O dengan H, kita juga bisa misalnya contoh pembakaran magnesium dengan gas oksigen dengan massa masing-masing. Jadi masing-masing artinya massa dari si magnesium dan massa dari si oksigen tersebut. Untuk magnesium itu 1,5 gram, sedangkan untuk gas oksigennya 1,0 gram, 1 gram. Jadi di situ mau ditanya berapa massa oksigen dalam gram yang diperlukan untuk bereaksi dengan 12 gram magnesium. Oke, jadi tadi kan di sini untuk setiap 1,5 gram itu dia menggunakan 1 gram ya. Jadi reaksinya itu kan magnesium ditambah gas O2 menjadi magnesium oksida ya. Ya pembakaran lah gitu ya. Jadi MgO berarti 2 Mg gitu ya. Kan tadi saya sudah bilang bahwa kita tidak usah melihat koefisiennya dulu, kita melihat masanya saja. Jadi kan diketahui di sini itu selain reaksi kan
untuk 1,5 gram Mg itu diperlukan 1,0 gram oksigen, gas oksigen ya. Berarti kalau ditanya itu untuk 12 gram magnesium berapa massa O2. Nah, gitu ya. Jadi kita hanya nanti bikin perbandingan. Jadi kan kalau 1,5 penyelesaiannya kalau menurut saya kan untuk 1,5 itu kan digunakan 1 gram ya. 1 gram. Jadi kalau untuk 1 gram Mg digunakan 1,0 gram air oksigen gitu ya. Jadi kalau untuk 12 gram magnesium kira-kira menggunakan berapa gram oksigen kan ya. Jadi kalau menurut saya kelipatan dari sisanya atau kita membagi gitu kan, karena kan 1,5 ke 12 itu kan berapa kali banyak, tinggal dikali dengan ini. Jadi biasanya itu saya bikin perbandingannya itu supaya kita mau melihat itu berapa kali lebih besar dari sini ke sini berapa kali, lalu ini dikalikan dengan ini sini saja. Atau cara matematika yang mudahnya itu 12 gram Mg dibagi 1,5 gram Mg. Nah, kita dapat pembaginya gitu. Saya dapatkan 8 ya. Kan 8. Kemudian nilai 8 ini saya larikan ke sini aja ya biar nggak ganti kertas. Jadi kan 12 dibagi 1,5 supaya gram magnesiumnya hilang, kemudian 8 pengalinya ini, kemudian 8 dikali 1 gramnya si O2, jadi dapatnya 8 gram. Jadi kalau kita bereaksikan 1,5 magnesium, 1,5 gram magnesium harus menggunakan 1,0 gram O2 atau 12 gram magnesium kita perlu 8 gram dari gas oksigen. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, sampai ketemu.